Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali ya jumpa lagi di ibadah online tanggal 10 Mei 2020 bersama Kak Devi dan Kak Kesya. Yuk adik-adik kita siap-siap mau memuji nama Tuhan, bersenang-senang bersama Tuhan. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang telah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah online lagi Tuhan. Tuhan tolong sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan ibadah ini dengan baik dan bisa bertindak, berperilaku dalam hidup kami seturut dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik di sini sehat, penuh sukacita? Amin. Kalau Kak. kalian gimana? Wah, sehat dong Kak. Terus Wah. bersemangat juga. Ya penuh sukacita ya Kak ya? Iya. Kalau penuh sukacita tuh berarti senyum dong ya. Kakak mau Semuanya. lihat dong adik-adik senyumnya mana. Oke, kira-kira kenapa ya kok kita itu bisa penuh dengan sukacita? Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Iya, Tuhan Yesus selalu berada di samping kita. Siapa yang di sini mau selalu bersama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Oke, kita coba bangkit berdiri semuanya. Yuk, Kita mau yuk. jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka sana. Jalan dalam suka, jalan dalam Balik duka, lagi. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba kita mau lompat. Lompat dalam suka, lompat dalam duka, lompat sertanya setiap hari. Lompat dalam suka, lompat dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita mau lari bersama Tuhan. Lari serta Yesus, lari sertanya setiap hari. Lari serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Yeay. Capek Kak habis olahraga Iya, Kak. ya, habis lari-lari, habis lompat bersama Tuhan Yesus. Tapi tambah seneng ya Kak ya. Masih Iya penuh dong. sukacita. Yo adik-adik, sekarang kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus dengan penuh semangat. Kalau Kak Kesya bilang Tuhan, adik-adik bilang Yesus. Oke? Kita tes dulu ya. Tuhan, Yesus, Tuhan, Yesus, Tuhan,
Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, ayo kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh ya adik-adik nyanyinya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, bahwa kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang Kau Bapa. Kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita mulai sembah Tuhan kita. Haleluya, Haleluya. oh Kau sungguh baik Tuhan. Terima Oh kasih Yesus, kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh mulia, Kau sungguh Mari kita sama-sama mulai berdoa adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri puji-pujian kita hari ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua telah berikan pada kami ya Bapa, kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Selagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau tolong kami, beri kami hikmat-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kalau Kak Kesha tanya apa kabar, adik-adik jawabnya luar biasa, oke? Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kakak Kesha senang banget bisa ketemu sama adik-adik lagi meskipun melalui online seperti ini. Nah, tadi kita kan sudah memuji nama Tuhan, menyembah, berdoa pada Tuhan. Nah, saat ini Kakak Kesha mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Iya, minggu lalu itu firmannya tentang 2 pengintai dan Ibu Rahab. Nah, hari ini Kak Kesha mau menceritakan kelanjutannya. Nah, setelah 2 pengintai Israel tersebut kembali ke bangsa Israel, mereka menceritakan, oh, kota Yeriko itu seperti ini, ada bangunan seperti ini, ada seperti itu gitu. Nah, setelahnya sesuai dengan perintah Allah, Yosua menyampaikan pada bangsa Israel bahwa mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 hari. Nah, 7 hari itu dari hari 1 sampai hari ke-6 mereka harus mengelilingi sebanyak 1 hari sekali. Tadi harus mengelilingi tembok Yeriko selama berapa hari ya adik-adik ya? Iya, 7 hari, benar. Tapi dari hari 1 dan sampai hari ke-6 mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali sehari. Nah, mengelilinginya itu adik-adik ada barisannya. Yang paling depan adalah 7 imam yang membawa sangkakala. Apa adik-adik yang paling depan? 7 imam yang membawa sangkakala. Sangkakala itu apa sih, Kak? Sangkakala itu seperti ini. Oh, kalau zaman sekarang itu seperti terompet. Oke. Nah, lalu yang di belakangnya imam itu ada orang-orang yang membawa tabut perjanjian. Membawa apa adik-adik? Tabut perjanjian. Oke, dan yang paling belakang adalah bangsa Israel lainnya. Oke, kita ulangi lagi ya barisannya. Yang paling depan adalah 7 imam yang membawa sangkakala. Lalu yang di belakangnya adalah orang-orang yang membawa tabut perjanjian. Nah, yang paling belakang adalah bangsa Israel lainnya. Nah, tadi kakak sudah jelaskan kalau di hari 1 sampai di hari yang ke-6 mereka hanya berjalan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali sehari. Dan mereka disuruh tidak boleh mengucapkan suara apapun. Shhh, seperti itu. Cuman berjalan aja. Sangkakalanya nggak dibunyiin juga, cuman berjalan aja. Nah, di hari yang ke-7, bangsa Israel juga berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Barisannya juga sama, imamnya juga bawa sangkakala. Tapi ada yang berbeda di hari yang ke-7 ini. Di hari yang ke-7, mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Nah, lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya ya adik-adik ya. Nah, di hari ke-7 tadi, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Nah, di saat yang ke-7, pada hari yang ke-7 itu, Yosua berteriak bersorak. Dan saat itu juga bangsa Israel juga bersorak. Yeay, puji Tuhan, hidup Raja Israel, Allah kita. Seperti itu. Dan 7 imam tersebut yang membawa sangkakala tadi juga meniupkan sangkakalanya. Seperti itu. Nah, adik-adik, seketika itu juga tembok Yeriko yang dikelilingi selama 7 hari oleh bangsa Israel itu runtuh adik-adik. Wah, orang-orang Yeriko pada panik berkeluaran dari rumah mereka. Ada apa ini? Mereka semua pada ketakutan. Dan saat itu juga bangsa Israel juga masuk ke bangsa Yeriko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam bangsa Yeriko tersebut seperti emas,
emas, perak, dan juga hewan-hewan yang ada seperti lembu, domba, dan kambing. Seperti itu. Nah, adik ingat gak? Minggu lalu itu ada perjanjian antara dua pengintai dari bangsa Israel dan Ibu Rahab, yaitu bahwa bangsa Israel berjanji untuk menolong Ibu Rahab beserta keluarganya. Nah, bangsa Israel tidak lupa dong dengan perjanjian ini. Bangsa Israel pun menolong Ibu Rahab beserta keluarganya dan membawa mereka ke kemah bangsa Israel. Nah, dengan penyertaan Tuhan Allah kita, maka bangsa Israel pun menang dan berhasil menduduki bangsa Yeriko. Wah, Allah kita tuh hebat sekali adik-adik, bisa melakukan apa saja karena Allah kita tuh Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segalanya, atas penyakit, atas kesedihan kita, atas masalah kita, atas semuanya. Nah, firman untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di firman minggu depan. Bye-bye. Selamat datang di section prakarya bersama Kak Lucky. Minggu ini kita akan bikin satu prakarya yang gak kalah seru dari minggu-minggu lalunya. Yaitu kita mau bikin trompet. Biasanya kan kita nunggu bikin trompet waktu sampai maunya tahun baru. Tapi hari ini kita mau bikin karena kita mau niru bangsa lain yang ada di tembok Yeriko. Pertama yang kita butuhkan adalah karton, bisa ukuran apapun. Hiasan yang menurut kalian bagus, bisa kertas lipat, stiker, kertas file, apapun deh. Kita juga perlu gunting, solasi kertas, dan juga lem kalau bisa. Yang pertama, kita mau proses sedotannya kita dulu. Caranya adalah kita potong sedotannya kira-kira sekitar 7 cm. Nah, nanti dia akan sepanjang ini sedotannya. Setelah itu, adik-adik coba lihat satu ujung sedotan. Anggapnya yang di atas deh. Nah, kayak gini. Lalu adik-adik potong segitiga. Segitiga tahu nggak gimana bentuknya? Ada 1, 2, 3. Nah, kita potong dari kanan ke atas dulu. Tes. Satu lagi. Nah, sampai adik-adik menemukan sedotannya bentuknya seperti ini. Segitiga kan? 1, 2, 3. Untuk bunyi-bunyi sudah jadi. Sekarang kita mau buat badannya trompet. Biar nggak kecil kayak gini, nanti suaranya nggak besar dong. Caranya adalah kalian siapkan karton yang tadi. Terus kalian boleh hias. Hari ini Kak Lucky mau menghias dengan kertas emas supaya bisa dilihat dari radius 3 km dari teropong yang kalian buat minggu lalu. Dicoba nanti ya. Caranya adalah kalian bisa menggunakan lem. Nah, ditempel kertasnya ke lemnya. Lalu kertasnya sama-sama kita lipat. Bukan dilipat sih, ditekuk. Sampai membuat seperti bentuk kerucut. Nah, kayak gini adik-adik. Kalau sudah, sekarang kita mau solasi supaya bentuknya nggak berubah-berubah. Kita akan gunting dengan menggunakan gunting, tapi kalau adik-adik takut, minta tolong sama orang tua ya, karena benda tajam nanti bisa melukai tangan adik-adik.
Nah, ditempelkan di daerah kertas yang tidak ada sambungannya. Setelah itu, adik-adik mau gunting ujung dari bentuk kerucut trompetnya kita, supaya ini bisa kita rekatkan sama-sama di dalamnya kerucut. Kita gunting dikit supaya bisa masuk. Lalu sama-sama kita isolasi lagi. Nah, sudah mulai terbentuk seperti trompet kan adik-adik? Sekarang kita coba apakah trompetnya bisa keluar suara apa enggak ya? Kira-kira bisa nggak adik-adik? Yuk, sama-sama kita coba. 1, 2, 3. Nah, kalau adik-adik misal nggak keluar suaranya, jangan putus asa. Minta tolong bantuan papa mama supaya sampai bisa bunyi. Kak Luki janji, ini nggak kaleng-kaleng, pasti bisa bunyi kok. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan karya yang lainnya. God bless you. Nah adik-adik sudah mengikuti ibadah online dari awal sampai pada akhirnya. Bagaimana adik-adik? Semuanya diberkati Tuhan? Ya, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini dengan kita mau berdoa. Karena itu, mari kita siapkan hati kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah boleh mengikuti ibadah online pada hari ini, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percayai. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati orang tua kami, dan walaupun kami ibadah di rumah, Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.